Baswedan menyoroti banyaknya pejabat yang rangkap jabatan. Menurut Anies, hal itu berisiko terjadinya konflik kepentingan. Tidak boleh ngerangkep jabatan. Kerja di satu tempat saja belum tentu benar kok. Anies menyampaikan hal itu di sela-sela acara Dialog Rakyat bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam paparannya, Anies menyinggung kinerja pemerintah yang kurang optimal. Anies mengatakan persoalan tersebut muncul salah satunya dikarenakan ada pejabat yang merangkap banyak tugas. Menurut Anies, apabila ada pejabat yang mengemban tugas banyak, maka bisa sangat memungkinkan munculnya konflik kepentingan di pemerintah. Alasan lainnya ialah banyak pengusaha yang sebenarnya tidak menyukai hal tersebut karena sangat memungkinkan tata kelola pemerintah yang tidak baik. Kondisi ini juga bisa menghasilkan sesuatu yang tidak pasti dalam setiap kebijakan pemerintah. Di sisi lain, banyak pelaku usaha sekarang yang menjadi pejabat di pemerintahan. Hal itu bisa berdampak pada pengambilan kebijakan yang justru mementingkan orang tersebut. Karena itu, Anies menilai negara butuh pejabat yang kompeten dan dapat bekerja optimal. Dengan begitu, pemerintah harus membagikan tugas tersebut kepada orang yang tepat. Seringkali kalau kita mau membesarkan Indonesia ini punya sumber daya yang banyak sekali orang-orang kompeten yang mereka semua akan bisa bekerja dengan optimal apabila kita membagikan tugas pada orang yang tepat dan kewenangan yang dikelola dengan tepat. Jadi kita menyadari ada batas yang mampu dikelola oleh satu orang. Dan itulah sebabnya mengapa di dalam pemerintahan ada organisasi, supaya ada manajemen yang baik, ada distribusi tugas yang baik, pertanggungjawabannya pun akan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai hasil survei 3 calon presiden, yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Ternyata kalau kita lihat beberapa lembaga survei ini menempatkan Prabowo Subianto di nomor 1. Diusul ini kebanyakan Ganjar dan kemudian Anies Baswedan. Anies Baswedan kebanyakan di nomor urut 3. Namun kalau kita lihat ada lembaga survei yang juga menempatkan Ganjar Pranowo di nomor 1. Kemudian disusul Prabowo Subianto, kemudian Anies Baswedan. Jadi Pak Anies ini kebanyakan di nomor 3 di berbagai lembaga survei. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari CNBC Indonesia. Hasil 17 survei terbaru Capres, Ganjar vs Anies vs Prabowo. Berbagai lembaga survei terus merilis hasil SIGI terkait elektabilitas bakal calon presiden yang diprediksi akan turut serta dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024. Berikut 17 hasil survei yang dirangkum sejak awal Juli 2023. Pertama, lembaga survei Political Statistik Polstat. Polstat Indonesia merilis elektabilitas terbaru bakal calon presiden Baca Pres 2024 mendatang. Hasilnya, Baca Pres Gerindra Prabowo Subianto berada di posisi teratas, diusul Baca Pres PDIP Ganjar Pranowo dan Baca Pres Nasdem Anies Baswedan. Survei dilakukan pada periode 24 Juli hingga 4 Agustus 2023 di 34 provinsi di Indonesia. Populasi survei ini adalah seluruh WNI berusia di atas 17 tahun serta memiliki KTP. Jumlah sampel yang diambil 1.200 responden melalui teknis pengambilan sampel secara acak bertahap, multi-state random sampling. Itu teman-teman ya, hasil survei dari Polstat. Coba kita lihat lagi hasil survei dari LSI. LSI menyatakan elektabilitas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto di Lampung bersaing ketat sebagai bakal calon presiden. Survei dilakukan sepanjang 19 sampai 26 Juni dengan melibatkan 1.620 responden di 2 daerah pemilihan Dapil Lampung. Dari sejumlah simulasi survei yang dilakukan, elektabilitas Ganjar dan Prabowo selalu berdekatan. Ganjar Pranowo 30,6%, Prabowo Subianto 30,4%, Anies Baswedan 10,3%,
Ridwan Kamil 0,9%, Sandiaga Uno 0,6%. Itu hasil survei dari LSI dan IJA. Kemudian Lembaga Survei dan Polling Indonesia, SPIN. SPIN merilis hasil survei terkait elektabilitas bakal calon presiden yang diproyeksikan akan turut serta dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 2024. Berdasarkan survei, Prabowo Subianto berada di posisi pertama, diikuti Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Jadi tetap teman-teman, pertama Prabowo, kedua Ganjar, yang ketiga Anies Baswedan. Kemudian survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC. SMRC merilis survei terbaru perihal bakal calon presiden yang diprediksi akan tampil dalam pemilihan presiden mendatang. Fokus survei adalah efek dukungan Presiden Jokowi dalam kontestasi tersebut. Hasilnya sebanyak 40,6% publik menilai Jokowi mendukung Ganjar, 28,3% Prabowo Subianto dan 11,9% Anies Baswedan. Demikian temuan survei Saiful Mujani Research and Consulting pada Juli 2023 yang dipresentasikan dalam program Bedah Politik bersama Saiful Mujani, episode Efek Jokowi di Pilpres 2024. Nah, itu dari SMRC, teman, menempatkan Pak Jokowi lebih memilih Ganjar, yang kedua Prabowo, yang ketiga Anies Baswedan. LSI dan IJA merilis hasil survei head-to-head bakal calon presiden Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Prabowo dan Ganjar berjarak 10,4%. Survei dilakukan secara tatap muka face-to-face interview dengan menggunakan 1.200 responden di seluruh Indonesia. Dengan 1.200 responden, margin of error ini sebesar 2,9%. Survei dilakukan pada 3-15 Juli 2023. Hasilnya Prabowo Subianto 52%, Ganjar 41,6%, tidak tahu 6,4%. Jadi survei dari LSI dan IJA ini tidak ada nama Anies Baswedan. Kemudian Uting Research, lembaga survei yang berbasis di Australia, Uting Research merilis hasil jejak pendapat terkait elektabilitas tokoh menjelang pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024. Hasilnya, nama Ganjar menjadi tokoh yang berada di peringkat pertama mengalahkan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Kemudian kita lihat lagi teman dari Riset Survei Nasional LSN. LSN merilis hasil survei terbaru terkait elektabilitas calon presiden 2024. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Subianto yang paling tinggi. Survei dilakukan pada 10-19 Juli 2023 di 34 provinsi seluruh Indonesia. Jadi Prabowo ini lebih tinggi suaranya, survei dari LSN. Kemudian dari Fixpoll Media Polling Indonesia. Lembaga survei Fixpoll Media Polling Indonesia menyebut simulasi pasangan Prabowo Subianto dan pasangan Anies Baswedan bersaing saling mengalahkan dalam survei tersebut di Jawa Barat. Sementara survei pasangan Ganjar konsisten di urutan ketiga. Nah, itu sahabat Enjoy Channel terkait hasil survei 17 lembaga survei yang melakukan polling, yang melakukan jejak pendapat. Ternyata kalau kita lihat memang elektabilitas Prabowo ini kebanyakan tertinggi teman, mengalahkan Ganjar dan Anies Baswedan. Prabowo kalau kita lihat ini calon presiden dari Gerindra, kemudian didukung oleh PKB. Jadi sementara itu ada dua partai politik yang mendukung Prabowo Subianto. Kalau kita melihat Ganjar Pranowo yang sampai hari ini Ganjar didukung PDIP dan P3. Sementara itu kalau kita lihat Anies Baswedan didukung oleh Nasdem, Demokrat dan PKS. Ini cukup solid teman mengusung Anies Baswedan. Walaupun sampai hari ini tiga calon presiden ini belum menemukan siapa sosok calon wakilnya. Termasuk Ganjar belum menemukan, Prabowo belum, dan Anies Baswedan belum. Tetapi ketiganya sudah menyatakan kesiapannya untuk menjadi calon presiden 2024. Nah, itu teman-teman terkait hasil survei dari 17 lembaga survei yang melakukan penelitian terhadap tiga calon presiden, Anies, Ganjar, dan Prabowo Subianto. Nah, kalau menurut pendapat teman-teman bagaimana? Apakah survei ini kredibel? Mengapa Pak Anies selalu di urutan ketiga
dalam berbagai lembaga survei. Apakah ini menggambarkan Pak Anies akan bisa dikalahkan di Pilpres 2024 dari saingannya Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo? Tulis di kolom komentar teman-teman ya, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.